pagi adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Amin adik-adik. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi ya. Ayo, mari kita siapkan hati, lipat tangan, taruh tangan di dada, duduk dengan sopan, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, hari ini kami sangat bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa firman itu adalah firman yang hidup dan berkuasa. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar dapat menguatkan iman kami serta membuat kami makin cinta kepadamu Tuhan Yesus. Inilah doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, firman hari ini kakak ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 dengan judul Ananias dan Safira. Adik-adik, Ananias dan Safira hidup di zaman para rasul. Jadi mereka adalah salah satu jemaat mula-mula. Mereka juga adalah pasangan suami istri. Jadi diceritakan di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Bahwa Ananias dan Safira menjual tanah milik mereka. Kemudian hasil penjualan itu diberikan kepada Rasul Petrus. Wah, baik sekali ya Ananias dan Safira. Ini namun sayang sekali adik-adik, mereka ternyata berbohong kepada Rasul Petrus. Mereka berkata kepada Rasul Petrus bahwa uang yang mereka serahkan sudah dibawa semuanya kepada Rasul Petrus. Padahal sebenarnya mereka telah menyimpan sebagian uang itu untuk diri mereka sendiri. Adik-adik, artinya Ananias dan Safira telah bersepakat membuat hal yang tidak baik, yaitu tidak jujur, atau Ananias dan Safira telah berbohong kepada Rasul Petrus. Ya adik-adik pasti sudah tahu bahwa Tuhan tidak senang dengan tidak kejujuran, termasuk tidak jujur yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Jadi apa yang menjadi dengan mereka? Akibatnya, karena mereka telah berbuat tidak jujur, iya adik-adik, ada akibatnya. Karena ketidakjujuran mereka mati. Wah adik-adik, ternyata perbuatan Ananias dan Safira buatlah hal yang sepele saja adik-adik. Ternyata Tuhan begitu sangat membenci ketidakjujuran dan kebohongan yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Karena kebohongan adalah dosa yang serius di mata Tuhan. Karena kebohongan dan ketidakjujuran dapat mengantarkan hidup kita, dapat menyakiti diri kita sendiri, orang lain, dan lebih lagi menyakiti hati Tuhan. Adik-adik pasti pernah dengar lagu bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Jadi anak-anak, Tuhan tidak boleh berbohong ya. Tuhan bilang kita tidak boleh berbohong ya adik-adik. Tetapi bagaimana jika kita telah melakukan dosa berbohong ini adik-adik? Tenang, ada kabar baiknya adik-adik. Sekalipun Tuhan begitu sangat membenci dosa kebohongan, tetapi Tuhan kita adalah penuh dengan kasih dan sayang yang begitu besar. Apabila kita telah berbuat dosa, maka berdoalah kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan agar mengampuni dosa-dosa kita. Ayo
Siapa di sini yang suka berkata bohong dan tidak jujur? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita apabila kita tidak sengaja telah berbuat dosa dan tidak jujur. Adik-adik harus berdoa kepada Tuhan dengan jujur mengakui dosa adik-adik di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan memulihkan hidup kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ampuni kami jika kami selama ini telah berdosa. Kepada Tuhan, ampunilah kami dan pulihkanlah hidup kami lewat firman-Mu. Kami sangat bersyukur atas kasih-Mu yang besar, serta mengampuni Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih hari ini doa kami, amin. Adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan cerita dari kakak. Semoga bermanfaat bagi masa depan adik-adik. Terima kasih.